Pada tanggal 4 November tahun 1970, kantor perlindungan anak Los Angeles kaget karena kantor mereka kedatangan seorang ibu yang buta dan seorang anak perempuan. Awalnya, para petugas mengira jika si ibu ini yang perlu ditolong. Tapi, setelah diperhatikan, justru kondisi si anak perempuanlah yang lebih menyita perhatian mereka. Karena si anak ini agak aneh. Cara berjalannya terlihat tidak wajar, malah lebih mirip seperti seekor kelinci. Badannya juga terlihat sangat kurus dan bahkan dia tidak bisa bicara sama sekali. Rasa penasaran itu kemudian berhasil mengungkap kasus penelantaran anak paling parah yang belum pernah terjadi sebelumnya di California. Jenny Wiley. Dia adalah seorang anak perempuan berusia 13 tahun. Namun, memiliki tampilan fisik seperti bocah berusia 6 atau 7 tahun. Pihak berwenang pun kemudian berusaha menyelidiki latar belakang kehidupan anak ini, termasuk menyelidiki kedua orang tuanya. Dan ketika semua hal-hal mengerikan terkuak, sang ayah yang bernama Chuck justru memilih untuk bunuh diri. Sedangkan ibunya adalah sosok lemah yang sangat-sangat tidak berdaya. Bahkan untuk bertanggung jawab atas kondisi Jenny pun, sang ibu ini sangat tidak memungkinkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini ceritanya. Chuck Wiley adalah seorang anak laki-laki yang tumbuh di lingkungan yang kurang baik. Ibunya adalah seorang wanita malam yang bahkan tidak bisa mengetahui secara pasti siapa ayah dari anaknya itu. Namun, di tengah kehidupan kelamnya, si ibu tetap memilih untuk melahirkan dan membesarkan Chuck. Akhirnya, Chuck kecil pun tumbuh besar dan tinggal di lokalisasi tempat sang ibu menjajakan dirinya. Besar di lingkungan yang semacam ini tentu saja membuat Chuck tumbuh menjadi seorang anak yang penuh dengan trauma. Apalagi sang ibu menamai Chuck dengan nama yang lumayan feminin, sehingga hal itu membuat Chuck sering diejek dan dibully oleh anak-anak sebayanya. Tapi karena kondisi mereka yang sangat pas-pasan, si ibu boro-boro ambil pusing tentang bulian yang diterima Chuck. Dia hanya fokus mencari uang dan uang. Bahkan saking sibuknya, Chuck ini jarang banget ketemu ibunya sendiri. Hal inilah yang membuat Chuck cenderung membenci ibunya. Chuck merasa ibunya lah yang membuatnya dibully dan dibenci di lingkungannya. Udahlah anak seorang wanita malam, namanya juga seperti nama anak perempuan. Pokoknya Chuck jadi santapan empuk anak-anak untuk dibully. Dan karena sang ibu ini cenderung sibuk dengan dunianya, Chuck kecil pun lebih banyak menghabiskan waktunya di sebuah panti asuhan di American Pacific Northwest. Ketika Chuck berusia dewasa, dia pun mulai mengubah nama depannya menjadi nama yang lebih maskulin. Dan sejak dia dewasa serta sedikit mengerti tentang kerasnya dunia, Chuck mulai sedikit demi sedikit memahami ibunya. Bahkan setelah bertahun-tahun hubungan ibu dan anak ini kurang baik, akhirnya Chuck dan ibunya mulai menghabiskan waktu berdua layaknya kehidupan normal ibu dan anak. Chuck pun sempat bekerja menjadi seorang karyawan di sebuah pabrik hingga akhirnya menjadi seorang mekanik pesawat terbang pada Perang Dunia Kedua. Dan setelah perang usai, Chuck tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang mekanik. Sampai akhirnya pada suatu hari, Chuck bertemu dan jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Irene Gosby. Usia Irene kala itu terpaut 20 tahun dari Chuck, namun mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Irene sendiri merupakan seorang pengungsi yang pindah ke Los Angeles di mana dia bertemu dengan Chuck. Walaupun Irene ini terlihat sehat dan lumayan cantik, waktu kecil dirinya pernah mengalami cedera kepala yang parah dalam sebuah kecelakaan. Dan hal ini membuat penglihatan di salah satu matanya menjadi terhambat. Awalnya, kehidupan pasangan Chuck dan Irene ini terlihat biasa-biasa saja. Mereka bahkan sekilas saling menyayangi dan kemana-mana selalu berdua. Namun, saat akhirnya mereka menikah, perilaku Chuck mulai berubah. Dia mulai sangat posesif dengan Irene, dan bahkan mulai rajin memukuli serta menyiksa istrinya saat Irene melakukan kesalahan sekecil apapun itu. Chuck melarang Irene keluar dari rumah mereka dan bahkan melarang istrinya itu berhubungan dengan dunia luar termasuk dengan keluarganya sendiri. Dan karena terus-menerus disiksa, dipukuli oleh Chuck, kondisi Irene menjadi tidak stabil. Dia mulai sakit-sakitan dan bersamaan dengan itu, penglihatan Irene terus memburuk.
karena dari awal pun matanya memang sudah bermasalah. Selain itu ternyata dia juga menderita katarak yang parah. Bahkan retina di salah satu matanya terlepas, dan hal ini membuat pandangannya semakin memburuk sampai nyaris buta. Sehingga mau tidak mau dia menjadi sangat tergantung pada Chalk. Melihat kondisi ini, Chalk bukannya lebih lembut ke Irene, tapi justru semakin semena-mena sama istrinya. Dia bahkan sangat sering mengancam akan menceraikan dan meninggalkan Irene jika Irene ini tidak mau menuruti Chalk. Mendengar itu, Irene hanya bisa pasrah menerima apapun yang dilakukan oleh Chalk. Secara sepihak, Chalk kala itu memutuskan untuk tidak ingin mempunyai anak. Tapi sayangnya Irene malah hamil. Chalk yang marah mengetahui istrinya hamil, mengamuk dan terus-menerus memukul Irene, termasuk memukuli perut Irene. Chalk berharap Irene akan keguguran dan bayi mereka meninggal. Namun ternyata kandungan Irene ini sangat kuat hingga akhirnya anak pertama mereka yang berjenis kelamin perempuan pun berhasil dilahirkan. Namun karena dari awal pun Chalk memang tidak pernah menginginkan anak, Chalk ini menjadi sangat-sangat tidak menyukai bayinya. Dia bahkan akan menjadi sangat marah ketika si bayi menangis. Padahal kan namanya bayi pasti sangat sering menangis ya, dan itu membuat Chalk stres. Sampai pada suatu hari, Chalk yang sudah sangat muak mendengar tangisan bayinya itu, dengan sadis mengambil bayi itu dari Irene dan meletakkan di garasi rumah mereka. Hal ini membuat sang bayi terkena pneumonia hingga tidak lama dari itu bayi mereka pun meninggal dunia. Setahun kemudian Irene kembali hamil dan kali ini dia melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun sayangnya anak kedua mereka menderita cacat bawaan sehingga hanya bisa bertahan selama 2 hari saja. Diduga hal ini disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi selama Irene hamil, ditambah lagi kekerasan yang harus Irene terima setiap hari. 3 tahun kemudian Irene kembali hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bayi itu dinyatakan sehat dan diberi nama John. Dan walaupun akhirnya mereka bisa membesarkan John, Chalk sama sekali tidak peduli dengan John. Dia tidak pernah mengajaknya bermain, bahkan mengobrol aja nggak pernah. Kondisi Irene yang bisa dibilang sangat terbatas juga tidak bisa secara maksimal merawat John. Sehingga walaupun tidak fatal, John mengalami keterlambatan, baik secara fisik maupun kemampuan sosialisasinya. Pada waktu itu, ibu Chalk yang tinggal terpisah dari mereka merasa kasihan dengan John atau cucunya, sehingga dia pun mengambil John dan mengasuhnya sementara waktu. Dan saat tinggal dengan neneknya ini, John mengalami perkembangan yang lebih baik. Namun entah kenapa, John akhirnya dikembalikan lagi kepada kedua orang tuanya dan ya kembali lagi ke dalam kehidupan kelamnya. Saat John berusia sekitar 4 tahun, lagi-lagi Irene hamil, dan kali ini dia melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Jenny Wiley. Meskipun awalnya Jenny menunjukkan tanda-tanda kelainan bawaan dan membutuhkan transfusi darah, namun akhirnya Jenny dinyatakan sehat. Tapi saat Jenny berusia 3 bulan, hasil medis mengatakan jika pinggul Jenny sedikit bermasalah dan itu akan membuat Jenny kesulitan berjalan di kemudian hari. Dari sinilah Chalk mulai menganggap jika Jenny adalah anak yang cacat, sehingga dia yang pada dasarnya tidak peduli dengan anak-anaknya menjadi semakin cuek dan masa bodoh. Pada usia 11 bulan, Jenny masih terlihat sehat secara keseluruhan dan tidak memiliki kelainan mental, tapi berat badannya mulai menurun. Hal ini disebabkan karena Jenny kekurangan gizi. Dan ketika Jenny berusia 14 bulan, dia pernah sakit demam dan pneumonitis. Kala itu, Chalk dan Irene sempat membawanya ke dokter anak. Dan di sanalah sang dokter mengatakan diagnosisnya tentang kondisi Jenny. Kala itu sang dokter mengatakan meskipun bukan diagnosis pasti, ada kemungkinan Jenny mengalami keterbelakangan mental dan kemungkinan disfungsi otak. Mendengar itu, Chalk kemudian membuat kesimpulannya sendiri bahwa Jenny adalah anak yang bukan hanya cacat secara fisik, namun juga cacat secara mental. Dan dari sinilah perlakuan Chalk yang memang tidak pernah baik ke Jenny menjadi semakin parah. Dia bahkan menyuruh Irene dan John untuk mengabaikan saja Jenny. Mau dia lapar, mau dia aus, udah diamin aja. Gitu masa? Kasihan banget ya. Irene dan John yang memang pada dasarnya tidak berdaya melawan Chalk hanya bisa menuruti apapun kata-kata Chalk, karena kalau mereka nggak nurut, mereka akan disiksa
dan dipukuli. 6 bulan kemudian ketika Jenny berusia 20 bulan, neneknya atau ibu Chalk meninggal dunia karena insiden tabrak lari. Dan kematian sang ibu ini sangat mempengaruhi Chalk. Dia sangat terpukul dan sedih luar biasa. Ditambah lagi, sopir yang melakukan tabrak lari ini hanya dihukum percobaan karena dia mengemudi dalam keadaan mabuk. Chalk merasa kecewa. Dia marah dan tidak terima. Peristiwa ini benar-benar membuatnya berpikir bahwa masyarakat telah mengecewakannya dan membuat dirinya merasa perlu untuk melindungi keluarganya dari dunia luar. Dia ini gak sadar, keluarganya justru sudah hancur sama kelakuan dia sendiri. Chuck kemudian berhenti dari pekerjaannya dan pindah ke rumah ibunya. Karena menurut Chuck, rumah ibunya lebih luas dari rumahnya sendiri. Dan di rumah inilah dia mulai mengisolasi keluarganya. Para tetangga Chuck bahkan hampir tidak pernah bertemu dengan mereka. Selain Chuck, satu-satunya anggota keluarga yang kadang para tetangga lihat adalah John, karena memang John masih diperbolehkan keluar rumah untuk sekolah. Irene hampir selalu berada di dalam rumah, karena dia pasti akan disiksa Chuck jika berani keluar dari rumah apalagi tanpa persetujuan Chuck. Yang paling miris adalah Jenny. Dari umur 20 bulan, dia dikurung di dalam sebuah kamar sempit yang gelap. Benda-benda yang ada di sekitar Jenny hanyalah ranjang, kursi, tirai, 3 buah furniture, dan 2 buah jas hujan plastik yang tergantung di dinding. Pernah juga di dalam suatu waktu, tapi jarang, Jenny dibiarkan untuk bermain dengan kotak makanan plastik, gulungan benang tua, dan jas hujan. Kamar Jenny mempunyai 2 jendela yang terkadang sedikit dibiarkan terbuka. Meskipun rumah mereka jauh dari jalan dan tetangga, tapi Jenny masih bisa melihat sedikit pinggiran rumah tetangga dan beberapa inci langit. Bahkan tidak hanya dikurung, karena Chuck yang menganggap jika Jenny ini mengalami keterbelakangan mental, mengikatnya ke toilet duduk anak-anak menggunakan jaket pengekang selama 13 jam sehari. Dan saat berada dalam kekangan itu, Jenny hanya memakai popok dan hanya bisa menggerakkan kaki dan tangannya saja. Pada malam hari, Chuck biasanya mengikat Jenny ke tempat tidurnya dan memasungnya dengan alat yang terbuat dari logam. Ini bertujuan agar lengan dan kakinya tidak bergerak. Bahkan tidak jarang, Chuck lupa, sehingga Jenny bisa duduk di kursi toilet sehari semalam. Dan jika Jenny bersuara atau membuat kegaduhan, Chuck akan memukulnya dengan papan besar yang memang dia simpan untuk membuatnya diam. Chuck kerap menggonggong dan menggeram kepada Jenny layaknya suara anjing liar. Dia juga memanjangkan kuku untuk mencakar Jenny. Jika Jenny melakukan sesuatu yang tidak dia suka, Chuck akan membuat suara-suara di luar pintu dan memukulinya. Tidak ada yang memahami mengapa Chuck harus berperilaku seperti anjing. Tapi kemungkinan Chuck telah menganggap dirinya sebagai anjing penjaga dan sedang memerankan perannya tersebut. Akibatnya, Jenny sebisa mungkin tetap diam dan sangat takut untuk bersuara. Chuck memberi makan Jenny sesedikit mungkin dan tidak mau memberinya makanan padat. Jenny hanya diberi makan seperti makanan bayi, sereal, sesekali dikasih telur rebus, dan air. Chuck akan menyuapkan makanan itu ke dalam mulut Jenny secepat mungkin. Dan kalau Jenny tersedak atau tidak bisa menelan dengan cepat, Chuck akan marah dan menumpahkan makanan itu ke wajah Jenny. Chuck paling tidak suka kebisingan. Bahkan dia tidak mau memiliki televisi maupun radio di rumahnya. Chuck bahkan membuat istrinya dan John jarang berbicara satu sama lain. Dan lebih sadisnya lagi, dia akan memukul mereka jika keduanya terdengar tengah ngobrol tanpa izin. Dan yang lebih utama lagi, Chuck melarang Irene dan putranya mengobrol dengan Jenny atau berbicara di dekatnya. Oleh sebab itu, Jenny hanya bisa mendengar kesunyian karena hanya sedikit suara yang bisa ditangkap sama pendengarannya. Dan hal itu membuat Jenny tidak memahami bahasa manusia dengan baik, meskipun dia bisa merespon jika dipanggil namanya. Chuck hampir tidak pernah mengizinkan siapapun keluar rumah kecuali John yang berangkat ke sekolah. Bahkan saat John pulang dari sekolah dan mau masuk rumah nih, John harus menunjukkan identitasnya melalui berbagai cara sebelum dia masuk rumah. Chuck bahkan kerap duduk di ruang tamu dengan senapan di pangkuannya untuk mencegah pelanggaran. Chuck tidak mengizinkan siapapun masuk atau mendekati rumahnya. Dia pun selalu menyimpan senjata di dekatnya kalau-kalau ada orang yang datang. Tidak ada seorang pun di lingkungan itu yang tahu tentang penganiayaan yang dilakukan Chuck terhadap keluarganya. Dan bahkan tetangganya sendiri tidak tahu kalau mereka memiliki anak lain selain John. Irene sendiri adalah sosok wanita yang tidak berdaya dan pasif. Apalagi kondisi matanya itu nyaris buta. Selain itu, Chuck terus memukulinya dan mengancam akan membunuhnya jika dia berusaha menghubungi orang tuanya, tetangga, ataupun polisi.
Chuck juga memaksa John untuk tutup mulut dan merahasiakan perilaku ayahnya yang juga kerap memukulinya. Bahkan seiring dengan bertambahnya usia John, Chuck juga kerap memaksa John untuk ikut menganiaya Jenny. Tapi John merasa benar-benar tidak berdaya dan tidak sanggup berbuat apapun untuk menghentikannya. Dia takut jika dia menentang perintah Chuck, hukuman terhadapnya akan lebih kejam. John pun pernah beberapa kali mencoba melarikan diri dari rumah, namun entah bagaimana caranya, dia lagi-lagi kembali ke rumah itu. Chuck mempunyai sebuah keyakinan bahwa Jenny akan meninggal di usia 12 tahun. Dan dia berjanji jika Jenny bertahan hidup lebih dari umur tersebut, Chuck mengizinkan istrinya mencari pertolongan untuk Jenny. Tapi Chuck mengingkari janjinya. Karena nyatanya saat akhirnya Jenny masih bertahan hidup hingga melewati usia 12 tahun, kondisi mereka tidak berubah. Sampai akhirnya pada bulan Oktober tahun 1970 ketika Jenny berusia 13 tahun 6 bulan dan John berusia 18 tahun, Chuck dan Irene bertengkar hebat. Di situ Irene mengancam untuk kabur jika dia tidak bisa menelpon orang tuanya sendiri. Chuck yang tentu saja sangat marah tetap tidak memberinya izin. Namun saat akhirnya Chuck harus pergi ke supermarket untuk membeli sesuatu, Irene yang sudah sangat-sangat muak pun memberanikan diri membawa Jenny pergi dari rumah itu menuju rumah orang tuanya. Sementara John yang saat itu sudah berusia 18 tahun melarikan diri juga dari rumah itu dan tinggal bersama temannya. Sekitar 3 minggu kemudian, pada tanggal 4 November tahun 1970, Irene pergi ke daerah Temple City, California untuk mengajukan uang tunjangan bagi orang buta. Dan saat itu, Irene membawa serta Jenny. Tetapi karena penglihatannya yang nyaris buta, Irene secara tidak sengaja memasuki kantor layanan sosial masyarakat yang berkantor di sebelahnya. Pekerja sosial yang menyapa mereka langsung menyadari jika ada sesuatu yang salah ketika mereka melihat Jenny. Mereka menduga Jenny berusia 6 atau 7 tahun karena dilihat dari perilakunya. Selain itu, mereka juga menduga kalau Jenny mungkin adalah seorang anak autis. Namun setelah mereka sedikit mewawancarai Irene, mereka menjadi sangat terkejut mendengar pengakuan Irene tentang apa yang telah mereka alami selama ini. Mereka pun kemudian mengetahui fakta bahwa ternyata Jenny sudah berusia 13 tahun dan karena perlakuan yang buruk dari Chuck lah yang membuat kondisinya menjadi seperti ini. Tanpa membuang waktu lagi, mereka pun segera menghubungi polisi dan Chuck ditahan untuk dimintai keterangan. Sementara itu, Jenny dibawa ke rumah sakit anak di Los Angeles. Berita tentang Jenny mulai terlihat oleh media pada tanggal 17 November dan menerima banyak banget perhatian lokal dan nasional. Dan salah satu foto Jenny yang diterbitkan oleh otoritas secara signifikan memicu minat publik pada kasus ini. Meskipun Chuck menolak untuk berbicara kepada polisi atau media, banyak media yang nekat mencoba menemuinya. Namun sayangnya, pada tanggal 20 November di tahun yang sama, pada pagi hari sebelum hari persidangan yang telah dijadwalkan hari itu, atas tuduhan penganiayaan anak, Chuck melakukan bunuh diri menggunakan pistol. Polisi menemukan 2 catatan bunuh diri. Satu ditujukan untuk putranya John, dan di sana Chuck menulis, "Jadilah anak yang baik, aku mencintaimu." Dan satu lagi ditujukan kepada polisi, "Dunia tidak akan pernah mengerti." Setelah Chuck bunuh diri, pihak berwenang dan staf rumah sakit secara eksklusif berfokus pada Jenny dan ibunya. Bertahun-tahun kemudian, John bersaksi bahwa ibunya telah mendedikasikan semua cinta dan perhatiannya kepada Jenny. Pengacara Irene pun mengatakan kepada pengadilan bahwa pemukulan dari suaminya dan kebutaannya yang hampir total telah membuatnya tidak dapat melindungi anak-anaknya. Berdasarkan atas itu, akhirnya tuduhan terhadap Irene pun dibatalkan. Sementara itu, saat awal perawatan, Jenny tidak responsif. Namun lama-kelamaan dia mulai tertarik dengan boneka kecil, yang akhirnya menjadi kegiatan favoritnya. Dalam beberapa hari, dia mulai belajar berpakaian sendiri dan mulai menggunakan toilet tanpa dipaksa. Walaupun dia masih sering mengompol, tapi lama-kelamaan dia mulai bisa mengontrolnya dan semakin membaik. Pada awal kedatangannya, Jenny sangat pucat dan kurang gizi. Tali pengikat yang digunakan ayahnya menimbulkan bekas yang nampak menonjol dan terdapat memar hitam di bokongnya.
Hasil sinar X juga menemukan bahwa Jenny mengalami coxa valga atau dislokasi panggul dan tulang rusuk berukuran kecil. Meskipun berdasarkan tes penglihatan Jenny normal di kedua matanya, tapi dia tidak dapat memfokuskan pandangannya di jarak lebih dari 3 meter. Dan itu sesuai ukuran ruangan tempat ayahnya mengurung dirinya selama 13 tahun. Setelah beberapa minggu, Jenny menjadi jauh lebih responsif terhadap orang lain. Dan tidak lama kemudian, dia mulai memperhatikan orang-orang yang berbicara. Sebulan setelah perawatan, Jenny mulai bisa akrab dengan orang dewasa yang dekat dengannya. Dalam hal ini adalah orang-orang yang merawatnya. Setelah negara mencabut tuntutan terhadap ibunya, Irene pun mulai mengunjungi Jenny 2 kali seminggu. Seiring waktu, dia pun mulai bisa merangkai kata-kata untuk mengekspresikan pikirannya. Tapi keterampilan motorik Jenny sangat lemah. Dia tidak bisa berdiri tegak atau meluruskan badannya. Jenny pun tidak bisa mengunyah dan mengalami disfagia atau kesulitan menelan. Dia sama sekali tidak mampu menelan makanan padat, bahkan lunak sekalipun. Lebih parahnya lagi, terkadang cairan pun dia sulit menelannya. Dokter memperhatikan jika Jenny memiliki ketakutan yang sangat besar terhadap kucing dan anjing. Mungkin karena dia trauma pada ayahnya yang kerap mengeluarkan suara anjing untuk menggertaknya. Dimanapun dia berada, dia selalu mengeluarkan air liur dan meludah. Dia pun terus mengendus-endus dan meniupkan hidungnya pada apapun yang kebetulan ada di dekatnya. Jika marah, Jenny akan menyakiti dirinya sendiri, tetapi tetap tanpa ekspresi, tanpa menangis atau bersuara. Bahkan ada yang mengatakan jika dia tidak pernah menangis. Menurut medis, Jenny tidak bisu. Meski di awal perawatan dia hanya paham namanya sendiri, nama-nama beberapa orang, dan memiliki kosakata hanya sekitar 15-12 kata saja. Semua ini dikarenakan isolasi yang ekstrim dan kurangnya percakapan dan komunikasi selama hidupnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Jenny bukan anak autis. Meskipun tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan otak, tetapi beberapa ilmuwan menyimpulkan bahwa Jenny memiliki keterbelakangan mental sejak lahir. Tapi ilmuwan lain yang ada juga mengatakan, meskipun Jenny memiliki kesulitan emosional yang serius, tapi dia tidak terbelakang karena Jenny membuat kemajuan dan perkembangan setiap tahunnya sejak pertama kali diselamatkan. Di mana hal tersebut akan sulit diharapkan jika kondisi mentalnya terbelakang sejak lahir. Sebaliknya, Jenny justru dilahirkan dengan kecerdasan rata-rata, namun isolasi masa kecilnya lah yang telah membuatnya keterbelakangan secara fungsional. Pada tahun 1975, saat sumber dana untuk perawatan Jenny sudah habis, dia tinggal bersama ibunya, meski hanya dalam waktu yang singkat. Pada tahun 1979, ibunya mengajukan gugatan terhadap rumah sakit dan perawat individual putrinya, termasuk para ilmuwan di tim Jenny atau sekelompok ilmuwan yang meneliti Jenny. Irene menuduh mereka telah mengeksploitasi Jenny untuk prestis dan keuntungan. Gugatan itu diselesaikan pada tahun 1984 dan sejak saat itu kontak Jenny dengan para penelitinya sepenuhnya terputus. Jenny akhirnya ditempatkan di sejumlah panti, namun beberapa orang di antaranya bersikap kasar terhadapnya. Misalnya dalam satu panti asuhan yang menampungnya, Jenny pernah dipukul hanya karena dia muntah. Kala itu dikatakan bahwa Jenny mengalami kemunduran hebat. Jenny tidak pernah lagi mendapatkan kembali kemajuan yang pernah dicapainya dan bahkan dia tidak pernah lagi berbicara. Sementara itu, penganiayaan yang dilakukan Chuck Wiley masih terus membayangi hidup John. Setelah mengalami pemukulan yang sama dan menyaksikan penderitaan saudara perempuannya, John mengatakan kepada ABC News pada tahun 2008 bahwa aku merasa kadang-kadang Tuhan mengecewakanku, atau mungkin juga aku yang sudah mengecewakannya. Aku mencoba untuk menyingkirkan Jenny dari pikiranku karena ada rasa malu, tapi aku senang dia sudah ditolong. John bertemu dengan Jenny terakhir kali pada tahun 1982 dan kehilangan kontak dengan ibu mereka yang ternyata telah meninggal pada tahun 2003. John kemudian menetap di Ohio dan dia sudah menikah serta memiliki seorang putri yang bernama Pamela. Tapi sayang sekali, pernikahannya itu berakhir berantakan dan putrinya malah menjadi seorang pecandu narkoba. Tidak ada perubahan hidup yang lebih baik. Tidak ada akhir yang bahagia. John yang menderita diabetes kemudian meninggal pada tahun 2011. Pamela yang tidak pernah sempat bertemu dengan Jenny atau tantenya meninggal pada tahun 2012. Jenny sebenarnya bukan nama aslinya. Itu adalah nama yang diberikan rumah sakit untuk menyembunyikan identitas Jenny yang sebenarnya. Karena sesungguhnya
Jenny dilahirkan dengan nama Susan Wiley. Kehidupan Jenny saat ini tidak banyak diketahui. Orang-orang hanya tahu dia tinggal di sebuah panti khusus orang dewasa di California. Dokter dan semua pihak yang pernah merawatnya dilarang untuk menemuinya. Kini Jenny pun sebatang kara. Kisah Jenny bukanlah cerita yang membahagiakan, karena dia berpindah dari satu situasi ke situasi kejam yang lainnya. Tetapi kita bisa berharap bahwa dimanapun dia berada, dia bisa menemukan kegembiraan dan menemukan dunia yang masih baru di sekitarnya. Terima kasih banget untuk yang sudah melihat video ini dari awal hingga akhir. Makasih ya. Aku beneran senang banget kalau kalian nonton dan suka. Lebih senang lagi kalau teman-teman bantu support channel YouTube aku dengan cara subscribe dan like. Oh iya, kalian juga boleh follow akun Instagram pribadi aku di @praptiprap. Support aku terus ya, agar aku makin semangat cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kisah selanjutnya. Dadah!